Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, sidang pembukaan musyawarah besar Himpunan Mahasiswa Agroindustri saya nyatakan dibuka. Baik, dalam pembacaan tata tertib persidangan Maghrib, apakah ingin dibacakan pasal per pasal atau bab per bab? Order. Baik, kepada Saudari Afifah Kanya Putri dipersilakan mengajukan order. Sebaiknya pembacaan tata tertib musyawarah besar Himagrin dibacakan pasal per pasal. Apakah dalam pembacaan tata tertib persidangan musyawarah besar Himagrin dibacakan secara pasal per pasal? Apakah dapat disepakati? Sepakat. Baik, saya akan membacakan tata tertib persidangan musyawarah besar Himagrin. Bab 1 pasal 1. Nama, waktu, dan tempat. Ayat 1. Musyawarah ini dinamakan Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Agroindustri. Sidang pemilihan ketua untuk Himpunan Mahasiswa Agroindustri. Apakah dapat disepakati? Sepakat. Ayat 2. Musyawarah Besar Himagrin dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2021 dan 4 April 2021. Apakah dapat disepakati? Informasi Presidium. Baik, kepada Saudari Nurstianingrum dipersilakan mengajukan informasi. Izin mengajukan informasi mengenai terdapat kesalahan pasal 1 ayat 2, yaitu pelaksanaan musyawarah besar Himagrin pada tanggal 28 Maret 2021 dan 4 April 2021 sebaiknya diganti dengan tanggal 26 dan 27 Oktober 2019. Order. Baik, kepada Saudari Yulia Kristi Emerita Boruginting dipersilakan mengajukan order. Order pada pasal 1 ayat 2 mengganti kalimat Mubes Himagrin dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2001 dan 4 April 2021 menjadi Mubes Himagrin dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2019 dan 27 Oktober 2019. Baik, perubahan musyawarah besar Himagrin dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2019 dan 27 Oktober 2019. Apakah dapat disepakati? Sepakat. Ayat 3. Musyawarah besar Himagrin diselenggarakan dengan menggunakan platform ujung. Apakah dapat disepakati? Sepakat. Baik, saya lanjutkan pasal 2, kedudukan dan wewenang. Ayat 1. Musyawarah besar Himagrin adalah pemegang kedudukan tertinggi di lingkungan Himpunan Mahasiswa Agroindustri. Apakah dapat disepakati? Sepakat. Ayat 2. Musyawarah besar Himagrin berwenang membahas dan menetapkan ketua umum Himpunan Mahasiswa Agroindustri, membahas dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta garis besar haluan organisasi Himpunan Mahasiswa Agroindustri. Apakah dapat disepakati? Sepakat. Selanjutnya pasal 3 beserta ayat 1. Anggota Himpunan Mahasiswa Agroindustri Institut Teknologi Sumatera. Apakah dapat disepakati? Sepakat. Ayat 2. Peninjau adalah anggota luar biasa dan dosen prodi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera. Apakah pasal 3 ayat 2 dapat disepakati? Sepakat. Selanjutnya, pasal 4, hak berbicara dan hak suara. Ayat 1, hak bicara digunakan atas izin pimpinan sidang. Apakah dapat disepakati? Sepakat. Ayat 2, hak suara dimiliki oleh masing-masing satu suara. Apakah pasal 4 ayat 2 dapat disepakati? Sepakat. Ayat 3, anggota biasa Himpunan Mahasiswa Agroindustri Institut Teknologi Sumatera mempunyai hak bicara dan suara. Apakah pasal 4 ayat 3 dapat disepakati? Order. Baik, kepada Saudari Yulia Kristi Emerita Boruginting dipersilakan mengajukan order. Izin mengajukan order pasal 4 ayat 3 di mana mengganti kata-kata anggota biasa Himpunan Mahasiswa Agroindustri Institut Teknologi Sumatera mempunyai hak bicara dan suara menjadi semua anggota Himpunan Mahasiswa Agroindustri Institut Teknologi Sumatera mempunyai hak bicara dan suara. Klarifikasi. Saya tidak setuju dengan isi pasal 4 ayat 3. Baik,
Bagaimana dengan saudara Nur? Apakah sepakat? Saya tidak sepakat karena hak berbicara dan hak suara dapat dimiliki oleh semua anggota Himagrade. Saudara Nur, apakah setuju dengan penyampaian order yang disampaikan oleh saudara Yulia? Saya tidak setuju. Baik, karena kita tidak menemukan kata sepakat, maka akan dilakukan lobby. Baik, dinyatakan bahwa pasal 4 ayat 3 diganti menjadi semua anggota himpunan mahasiswa agroindustri Institut Teknologi Sumatera mempunyai hak bicara dan suara. Apakah dapat disepakati? Sepakat. Ayat 4, peninjau hanya mempunyai hak bicara atas persetujuan pimpinan sidang. Apakah pasal 4 ayat 4 dapat disepakati? Sepakat. Selanjutnya bab 2 pasal 5 kewajiban peserta ayat 1. Seluruh peserta wajib memelihara dan membantu terciptanya suasana tertib demi kelancaran musyawarah besar. Apakah pasal 5 ayat 1 dapat disepakati? Sepakat. Ayat 2. Seluruh peserta wajib memakai pakaian sopan dalam persidangan. Apakah pasal 5 ayat 2 dapat disepakati? Sepakat. Ayat 3. Seluruh peserta dilarang keluar masuk ruangan persidangan tanpa izin presidium sidang. Apakah pasal 5 ayat 3 dapat disepakati? Sepakat. Pasal 6 persidangan ayat 1 sidang pleno pertama. Pembahasan dan pengesahan agenda acara musyawarah besar Himagreen. Pembahasan dan pengesahan tata tertib musyawarah besar Himagreen. Pemilihan presidium sidang tetap musyawarah besar Himagreen. Apakah pasal 6 ayat 1 dapat disepakati? Sepakat. Ayat 2 sidang pleno kedua. Pembahasan dan pengesahan ADART Himagreen Intera. Pembahasan dan pengesahan garis besar haluan organisasi atau GBHO. Apakah pasal 6 ayat 2 dapat disepakati? Sepakat. Ayat 3 sidang pleno 3. Pembahasan kriteria calon ketua umum Himagreen Intera berdasarkan ADART. Pengesahan ketua umum terpilih. Apakah pasal 6 ayat 3 dapat disepakati? Sepakat. Pasal 7 pimpinan sidang ayat 1. Musyawarah besar Himagreen dipimpin oleh pimpinan sidang. Apakah pasal 7 ayat 1 dapat disepakati? Sepakat. Ayat 2. Presidium sidang tetap dipilih oleh peserta Mubes Himagreen dan dipimpin sementara oleh presidium sidang, sementara yang dipilih oleh mahasiswa teknologi industri pertanian. Apakah pasal 7 ayat 2 dapat disepakati? Sepakat. Ayat 3. Presidium sidang terdiri dari 3 orang. Presidium sidang 1, presidium sidang 2, dan presidium sidang 3. Apakah pasal 7 ayat 3 dapat disepakati? Sepakat. Ayat 4. Pimpinan sidang berkewajiban. Yang pertama, menjaga ketertiban dan kelancaran persidangan. Yang kedua, mengatur pembicaraan, memberi peringatan jika perlu memberi teguran kepada peserta. Yang ketiga, menetapkan keputusan dalam persidangan. Yang keempat, memimpin persidangan sampai selesai. Apakah pasal 7 ayat 4 dapat disepakati? Sepakat. Pasal 8, quorum. Ayat 1. Musyawarah besar Himagreen ini dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 tambah 1 dari jumlah anggota Himagreen. Apakah pasal 8 ayat 1 dapat disepakati? Sepakat. Ayat 2. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka sidang dapat diskor selambat-lambatnya 2 kali 7,5 menit. Apakah pasal 8 ayat 2 dapat disepakati? Sepakat. Ayat 3. Apabila ayat 2 tidak terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan dengan persetujuan peserta sidang. Apakah pasal 8 ayat 3 dapat disepakati? Sepakat. Pasal 9. Pengambilan keputusan ayat 1. Setiap keputusan diusahakan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila tidak menemukan titik temu, dapat dilakukan lobbying, dan jika tidak ditemukan titik temu lagi, dapat dilakukan dengan pemungutan suara. Apakah pasal 9 ayat 1 dapat disepakati? Sepakat. Ayat 2. Keputusan musyawirin dengan pemungutan suara dianggap sah jika
disetujui lebih dari 1/2 dari jumlah peserta yang hadir yang memiliki suara. Apakah pasal 9 ayat 2 dapat disepakati? Informasi. Pada pasal 9 ayat 2, penulisan musyawirin seharusnya musyawarah. Order. Baik, kepada Saudara Pramudia Fatir Al-Zakwan dipersilakan mengajukan order. Pada pasal 9 ayat 2, penulisan musyawirin diganti dengan musyawarah. Order. Baik, kepada Saudari Mutiara Putri Subrianto dipersilakan mengajukan order. Mengubah jumlah peserta pada pasal 9 ayat 2 dari 1/2 menjadi 1/2+1. Baik, pasal 9 ayat 2 diganti menjadi keputusan musyawarah dengan pemungutan suara dianggap sah jika disetujui lebih dari 1/2+1 dari jumlah peserta yang hadir yang memiliki suara. Apakah pasal 9 ayat 2 dapat disepakati? Sepakat. Pasal 10 pengesahan ayat 1, setiap hasil atau ketentuan mubas disahkan dalam konsideran berupa surat ketetapan atas persetujuan peserta. Apakah pasal 10 ayat 1 dapat disepakati? Sepakat. Ayat 2, setiap surat keputusan ditandatangani oleh presidium sidang sebagai dokumen penting Himagreen Nitera. Apakah pasal 10 ayat 2 dapat disepakati? Order. Pada pasal 10 ayat 2, penulisan dokumen diganti dengan dokumen. Pergantian pasal 10 ayat 2 diganti menjadi setiap surat keputusan ditandatangani oleh presidium sidang sebagai dokumen penting Himagreen Nitera. Apakah pasal 10 ayat 2 dapat disepakati? Sepakat. Pasal 11 aturan tambahan. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan pimpinan sidang dengan persetujuan peserta sidang. Apakah pasal 11 ayat 1 dapat disepakati? Informasi. Baik, kepada Saudari Linda dipersilakan mengajukan informasi. Pasal 11, tanda koma setelah kata ini seharusnya tidak menggunakan spasi. Order. Baik, kepada Saudari Fern Filan Ica dipersilakan mengajukan order. Pada pasal 11, spasi di belakang kata ini dihapuskan. Pergantian pasal 11 ayat 1 diganti menjadi hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan pimpinan sidang dengan persetujuan peserta sidang. Sepakat. Selanjutnya peninjauan kembali tata tertib persidangan musyawarah besar Himagreen. Bab 1 pasal 1 nama waktu dan tempat ayat 1. Musyawarah ini dinamakan musyawarah besar Himagreen, sidang pemilihan ketua umum himpunan mahasiswa agroindustri. Ayat 2, musyawarah besar Himagreen dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2019 dan 27 Oktober 2019. Ayat 3, musyawarah besar Himagreen diselenggarakan dengan menggunakan platform Zoom. Pasal 2, kedudukan dan wewenang. Ayat 1, musyawarah besar Himagreen adalah memegang kedudukan tertinggi di lingkungan himpunan mahasiswa agroindustri. Ayat 2, musyawarah besar Himagreen berwenang. Yang pertama, membahas dan menetapkan ketua umum himpunan mahasiswa agroindustri. Yang kedua, membahas dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta garis besar haluan organisasi himpunan mahasiswa agroindustri. Pasal 3 peserta. Ayat 1, anggota himpunan mahasiswa agroindustri Institut Teknologi Sumatera. Ayat 2, peninjau adalah anggota luar biasa dari dosen Prodi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera. Pasal 4, hak berbicara dan hak suara. Ayat 1, hak bicara digunakan atas izin pimpinan sidang. Ayat 2, hak suara dimiliki masing-masing satu suara. Hak 3. Ayat 3, semua anggota himpunan mahasiswa agroindustri Institut Teknologi Sumatera mempunyai hak dan suara. Ayat 4, peninjau hanya mempunyai hak bicara atas persetujuan pimpinan sidang. Pasal 5, kewajiban peserta. Ayat 1, seluruh peserta wajib memelihara dan membantu terciptanya suasana tertib demi kelancaran musyawarah besar.
Ayat 2. Seluruh peserta wajib memakai pakaian sopan selama persidangan. Ayat 3. Seluruh peserta dilarang keluar atau masuk ruangan persidangan tanpa izin presidium sidang. Pasal 6 Persidangan 1. Ayat 1. Sidang pleno pertama. Yang pertama, pembahasan dan pengesahan agenda acara musyawarah besar Himagrin. Yang kedua, pembahasan dan pengesahan tata tertib musyawarah besar Himagrin. Yang ketiga, pemilihan presidium sidang tetap Mubes Himagrin. Ayat 2. Sidang pleno kedua. Yang pertama, pembahasan dan pengesahan ADART Himagrin Utara. Yang kedua, pembahasan dan pengesahan garis besar haluan organisasi atau GBHO. Ayat 3. Sidang pleno ketiga. Yang pertama, pembahasan kriteria calon ketua umum Himagrin Nitera berdasarkan ADART. Yang kedua, pengesahan ketua umum terpilih. Selanjutnya, pasal 7 pimpinan. Ayat 1. Musyawarah besar Himagrin dipimpin oleh pimpinan sidang. Ayat 2. Presidium sidang tetap dipilih oleh peserta Mubes Himagrin dan dipimpin sementara oleh presidium sidang yang dipilih oleh mahasiswa teknologi industri pertanian. Ayat 3. Presidium sidang terdiri dari 3 orang. Presidium sidang 1, presidium sidang 2, dan presidium sidang 3. Ayat 4. Pimpinan sidang berkewajiban. Yang pertama, menjaga ketertiban dan kelancaran persidangan. Yang kedua, mengatur pembicaraan, memberi peringatan jika perlu, memberi teguran kepada peserta yang pembicaraannya menyimpang dari pokok pembahasan. Selanjutnya, pasal 8. Quorum. Ayat 1. Musyawarah besar Himagrin ini dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2+1 dari jumlah anggota Himagrin. Ayat 2. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka sidang dapat diskor selambat-lambatnya 2 kali 7,5 menit. Ayat 3. Apabila ayat 2 tidak terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan dengan persetujuan peserta sidang. Selanjutnya pasal 9. Pengambilan keputusan ayat 1. Setiap keputusan diusahakan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila tidak menemukan titik temu dalam melakukan lobbying, dan jika tidak ditemukan lagi, dapat dilakukan dengan pemungutan suara. Ayat 2. Keputusan musyawarah dengan pemungutan suara dianggap sah jika disetujui lebih dari 1/2 tambah 1 dari jumlah peserta yang hadir yang memiliki suara. Pasal 10. Pengesahan. Ayat 1. Setiap hasil atau ketentuan Mubes disahkan dalam konsideran berupa surat ketetapan atas persetujuan peserta. Ayat 2. Setiap surat keputusan ditandatangani oleh presidium sidang sebagai dokumen penting Himagrin Nitera. Selanjutnya pasal 11. Aturan tambahan. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini ditentukan kembali berdasarkan kebijakan pimpinan sidang dengan persetujuan peserta sidang. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, sidang musyawarah besar Himpunan Mahasiswa Agroindustri saya nyatakan ditutup. Definisi persidangan. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan. Setiap organisasi mempunyai aturan tersendiri dalam melaksanakan persidangan, baik dari segi quorum maupun dari segi teknis pelaksanaannya. Nah, di sini ada presidium sidang. Presidium sidang atau pimpinan sidang dipilih oleh peserta melalui sidang pleno yang dipadu oleh panitia pengarah. Presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti aturan yang disepakati peserta. Tugas khusus presidium dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu presidium 1. Di sini presidium 1 menjadi ketua, di mana tugas ketua adalah untuk memimpin jalannya persidangan secara penuh. Lalu yang kedua presidium 2, di mana di sini presidium 2 sebagai anggota yang bertugas untuk mencatat apa saja yang menjadi masukan atau usulan dari peserta. Lalu yang ketiga ada presidium 3 yang sebagai anggota yang bertugas untuk menunjuk peserta yang melakukan instruksi sesuai dengan hirarnya. Lalu ada syarat-syarat presidium sidang yaitu 1. Memiliki sifat leadership, bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang cukup tentang persidangan
Lalu yang ketiga, peka terhadap situasi dan cepat mengambil inisiatif. Lalu yang keempat, mampu mengontrol emosi sehingga tak terpengaruh kondisi persidangan. Di sini juga ada sikap presidium sidang, yaitu yang pertama, presidium sidang harus memiliki sikap simpatik, empatik, tegas, dan disiplin. Lalu yang kedua, presidium sidang harus memiliki sikap yang sopan dan hormat dalam kata dan perbuatan. Lalu yang ketiga, presidium sidang juga harus memiliki sikap yang adil, bijaksana, dan menghargai pendapat peserta. Ketukan ketiga, yang pertama membuka atau menutup sidang, yang kedua mengesahkan keputusan final atau akhir hasil sidang. Untuk ketukan 2 kali, yang pertama menskorsing atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama, yaitu minimal dalam kurun waktu 2 kali 30 menit atau lebih, seperti untuk keperluan istirahat, lobby, ibadah, dan makan. Dan yang kedua mempending atau mencabut pending. Untuk 1 ketukan menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Yang kedua, mengesahkan keputusan sidang poin per poin atau kesepakatan forum apakah per bab, per pasal, atau per ayat. Yang ketiga, mencabut atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Dan yang keempat, menskorsing atau mencabut kembali skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama, yaitu dalam kurun waktu 1 kali 5 menit sampai dengan 2 kali 15 menit. Yang ketiga, mencabut atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Dan yang keempat, menskorsing atau mencabut kembali skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama, yaitu dalam kurun waktu 1 kali 5 menit sampai 2 kali 15 menit. Order adalah bentuk interupsi yang dilakukan untuk meminta penjelasan atau memberikan masukan yang berkaitan dengan jalannya persidangan. Selanjutnya itu ada lobby. Lobby adalah suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Bentuk interupsi yang berikutnya yaitu interupsi point of information. Bentuk interupsi berupa informasi yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta sidang, termasuk pimpinan persidangan. Berikutnya, interupsi point of clarification. Bentuk interupsi dalam rangka meminta klarifikasi tentang pernyataan peserta sidang lainnya. Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat dilihat dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada orang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata bersifat piutangnya. Voting adalah salah satu metode pengambilan keputusan dengan menggunakan pemungutan suara secara formal melalui perhitungan suara masyarakat yang terlibat dalam suatu acara. Dengan pertimbangan, musyawarah dan mufakat tidak bisa untuk dilakukan lagi dalam pengambilan keputusan. Peninjauan kembali atau PK ialah untuk mereview keputusan yang telah disepakati sebelumnya untuk diadakan pembatalan atau perubahan.